Sakramen pengurapan orang sakit. Ketika sakit dan menderita, manusia sangat membutuhkan berkat dan bantuan Tuhan. Yesus sangat memperhatikan orang sakit dan selalu ingin menyembuhkan orang sakit, begitupun para muridnya. Surat Yakobus bab 5 ayat 13-15 mengatakan, "Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang ada di antara kamu bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni." Berdasarkan surat Yakobus, sakramen pengurapan orang sakit menjadi tradisi dalam gereja Katolik. Menghibur, menguatkan, menyembuhkan orang sakit menjadi panggilan gereja. Perintah Yesus yang utama adalah mencintai dan membantu orang menderita. Matius bab 25 ayat 36 sampai dengan 43. Sejak awal, gereja mengikuti contoh Yesus dalam memperhatikan orang sakit secara istimewa. Bukan hanya mendoakan, melainkan juga merawat dan mengobati orang sakit. Gereja banyak mendirikan rumah sakit melalui para kongregasi demi pelayanan kepada orang sakit. Pada taraf pengobatan tradisional yang masih sederhana, pengobatan banyak dilakukan dengan pengolesan minyak dan doa. Penyakit masih dianggap sebagai hukuman atas dosa atau karya setan, maka banyak orang yang datang pada imam untuk penyembuhan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Zaman sekarang, ketika pengobatan semakin canggih, dirasakan sebagai panggilan umat beriman untuk merawat dan menyembuhkan orang sakit dengan penuh cinta, serta ikut mengembangkan dunia kedokteran. Obat dan minyak suci merawat orang sakit dengan doa tidak bertentangan dengan tradisi gereja yang telah berjalan selama ini. Pada awal gereja, kita mendengar banyak penyembuhan yang disebut mujizat. Berkat doa dan pengurapan minyak suci, banyak orang disembuhkan. Namun kemudian, sakramen pengurapan orang sakit banyak dipandang sebagai bekal terakhir bagi orang yang mendekati kematian. Maka banyak yang menunda menerima sakramen perminyakan ini karena dianggap sudah mendekati kematian. Namun Konsili Vatikan II menempatkan kembali sakramen ini sesuai dengan arti dan fungsinya. Sakramen pengurapan orang sakit diberikan kepada orang sakit dalam suatu upacara. Yang hadir dalam upacara ini adalah imam dan umat untuk mendoakan si sakit. Orang yang sakit dipersiapkan untuk turut berdoa dan menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan yang Maha Pengasih. Doanya adalah mohon pengampunan, penyembuhan, dan keselamatan bagi si sakit. Dalam upacara, imam meletakkan tangan di atas kepala, mengurapi dahi dan tangan si sakit. Imam berdoa, "Semoga karena pengurapan suci ini, Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat dan Roh Kudus. Amin. Semoga ia membebaskan saudara dari segala dosa dan membangunkan saudara untuk menikmati kebahagiaan sejati. Amin." Dalam upacara ini, Kristus hadir dan berkarya. Kristus penyelamat kita mendampingi, menghibur, dan menguatkan si sakit dan memberikan yang terbaik kepadanya. Perlu disadari bahwa sakramen ini merupakan doa harapan orang beriman, bukan jimat yang bisa menangkal penyakit dan maut. Buah sakramen ini adalah pengampunan, penghiburan dan penguatan terhadap si sakit, supaya bisa menghadapi penyakitnya dengan tenang dan menemukan kedamaian atau kelegaan. Kalau memang Tuhan berkehendak, maka penyakitnya juga akan menjadi sembuh. Beban batin yang berubah menjadi kelegaan bisa meringankan penderitaan, bahkan bisa mengantar pada kesembuhan.
Sakramen ini bukan jaminan untuk kesembuhan, melainkan jaminan Yesus sebagai sumber kekuatan atau sumber hidup bagi si sakit. Ungkapan "pasti sembuh asal percaya" tidaklah benar. Satu-satunya yang dapat menyembuhkan adalah kasih Allah. Kasih Allah mampu menyembuhkan orang yang percaya dan yang tidak percaya. Kebijaksanaan Tuhan tidak terhingga, tetapi kehendak Allah sering tidak sesuai dengan kehendak manusia. Yang penting adalah iman umat dan si sakit yang membuka hati pada daya penyembuhan dan dengan rendah hati menyerahkan segala-galanya dalam tangan Tuhan, yaitu "Jadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu", seperti Maria dalam menanggapi kehendak Allah. Yang harus dilakukan jika ada orang sakit keras di lingkungan, yaitu memberikan gambaran tentang pentingnya menerima sakramen pengurapan agar si sakit pun menjadi paham. Panggillah imam ketika si sakit masih sadar, agar Yesus bisa berbicara melalui imam dalam keadaan si sakit masih sadar. Panggillah umat lingkungan dan sanak keluarga yang lain agar ikut berdoa. Kita menghibur, menguatkan, dan mendoakan si sakit, tetapi juga membantu si sakit untuk menyerahkan diri kepada Tuhan terhadap apapun yang akan terjadi. Sakramen pengurapan bisa mengantarkan pada penyembuhan, tetapi juga sebagai bekal terakhir sebelum menghadap Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.